Pater, para suster, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita merayakan pesta Santo Arnoldus Jansen, Bapa pendiri kita. Dan pada kesempatan yang sama sebagai kongregasi, kita bersatu hati dengan para suster di seluruh dunia secara resmi memasuki tahun 2024 di bawah tema Kompassi. Karena Santo Arnoldus Jansen telah mewariskan kekayaan spiritual untuk dibagikan kepada dunia di mana saja kita diutus, dan sekaligus mengundang kita untuk menjadi duta belas kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita mengikuti dinamika perayaan kita. Keberaniannya mendirikan 3 kongregasi, SPD, SSPS, SSPSAP, menjadi inspirasi bagi hidup dan pelayanan kita. Kita mengambil bagian dalam misi gereja, membawa kasih Tuhan kepada dunia yang tengah kehausan cinta. Melalui tindakan tanpa batas dan setiap pelayanan, kita menjadi terang bagi yang lain. Tahun 2024 didorong untuk memperkokoh peran dan komitmen kita sebagai perpanjangan kasih Tuhan untuk merawat ibu bumi dan semua mereka yang membutuhkan. Mari kita semua berdiri menyanyikan lagu. Diri
mengusung tema compassion. You must be compassionate as your God is compassionate. Tema ini tidak sekedar basa-basi, ucapan bibir belaka, tapi mestinya sungguh lahir dari sebuah keyakinan dan pilihan bahwa kita mau berkomitmen untuk berbelas kasih dan berbagi rasa dengan semua mereka yang kita layani. Kebajikan ini sungguh menjadi sebuah kebajikan yang diharapkan, tetapi dalam implementasi pelaksanaannya tidak segampang yang kita ucapkan. Karena itu pada hari pesta pendiri kita mohon keutamaan dan kebajikan Bapa Pendiri sungguh menjadi kebajikan kita dalam tugas berutusan kita. Kita menyadari dalam perjalanan pelayanan kita tidak selalu compassion, bela rasa terhadap orang yang kita layani. Karena itu di hadapan Tuhan, mari dengan rendah hati kita mohon ampun agar kita layak merayakan peristiwa keselamatan. Mari kita menyanyikan Give
Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau telah mendengarkan jeritan hati umat-Mu yang masih tinggal dalam kegelapan, sehingga berkenan memilih Santo Andreas Jansen untuk melanjutkan karya belas kasih-Mu dengan mendirikan 3 serikat misi, SPD, SSPS, dan SSPS-AP. Anugerahkanlah rahmat belas kasih-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar di tahun Compassion ini kami mampu meneladani keutamaan hidup Bapa pendiri kami dengan tekun mencari kehendak-Mu dalam doa dan menghayati hidup yang penuh belas kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, Iman di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari sembah gunung. Sa
Tuhan telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk perayaan Pesta Pendiri pada tahun ini kita merayakannya masing-masing. Dan komunitas ini mengusung tema compassion, kata benda, bela rasa, berbelas kasih. Kalau dirumuskan dalam bentuk yang agak sejuk, you should be compassionate. Hendaklah kamu berbela rasa, berbelas kasih. Atau dalam rumusan yang lebih keras, you must be compassionate. Kamu harus berbelas kasih atau berbela kasih. Ini motto, ini slogan. Bagus. Kita sering menggunakan slogan-slogan yang bagus untuk perayaan-perayaan. Baru-baru ini kami mengadakan rapat pastoral selama 4 hari. Dan selama 4 hari ini kami berdiskusi banyak tentang tema pastoral yang diusung oleh Keuskupan, ekologi integral. Ekologi integral. Dan itu rumusan-rumusan dibacakan. Menarik, muncul di media sosial, ada tanggapan dari tokoh-tokoh umat. Dan salah satunya saya baca. Mereka bilang, ya tema ini sudah diangkat terus-menerus. Sudah omon-omon menurut Prabowo. Sudah omon-omon terus-terus. Tapi kami tunggu implementasi. Ini sebuah warning, sebuah peringatan. Kadang-kadang rumusan kita itu indah, bagus dan menarik. Tetapi umat menantikan sejauh mana rumusan itu diberi isi dan makna dalam tugas pelayanan kita sebagai religius. Saudari-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita pilih sore ini panjang-panjang. Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 21. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 19. Kalau ditotalkan berapa? 50 ayat. Kita baca pada sore hari. Saya tidak mau mengulanginya satu persatu. Saya hanya ingatkan kita berkaitan dengan motto yang kita usung, compassion. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh bacaan tadi kepada kita. Yang pertama kita Keluaran itu panggilan dan perutusan Musa. Siapa itu Musa kita tahu. Dia adalah anak yang diselamatkan oleh kakaknya karena ada pembunuhan besar-besaran, genosid yang dilakukan oleh pemerintah Mesir. Dia diangkat oleh putri-putri Firaun hidup dalam istana. Dan ketika menjadi dewasa, dia melarikan diri dari istana dan tinggal di padang gurun. Dan ketika berada di padang gurun itu, Allah memanggil dia untuk kembali ke Mesir agar bisa membebaskan bangsanya dari penjajahan dan penindasan bangsa Mesir. Panggilan dan perutusan Musa adalah sebuah wujud compassion, cinta dan perhatian Allah yang ditunjukkan kepada bangsa Israel. You must be compassionate. Dia undang Musa
dan menugaskan dia untuk pergi ke Mesir, menyebarluaskan kasih dan perhatian Allah itu dalam proses pembebasan bangsa Israel dari penindasan. Tetapi sebelum pergi, apa yang terjadi? Yang pertama, tanggalkanlah kasutmu. Syarat untuk menjadi yang diutus, tanggalkan kasut. Kita pergi dengan kaki kosong, tidak mengandalkan siapa-siapa. Allah adalah andalan kita. Yang kedua, membiarkan kita dimurnikan oleh api semakin terbakar. Seperti kata pembukaan tadi, untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh compassionate, kita harus belajar dari Allah yang adalah Tuhan yang berbelas kasih. Membiarkan diri dibakar, dihangatkan, dikuatkan oleh Allah sendiri, supaya kita mampu melaksanakan tugas perutusan itu. Dan yang ketiga, dalam karya belas kasih kita tidak membawa diri kita tidak membanggakan kehebatan kita, tapi kita mewartakan Allah, Yahweh, Ehye, Aser, Ehye. Allah yang dulu pernah ada, Allah yang sekarang ada, Allah yang besok tetap ada. Kita mewartakan Allah kepada orang-orang yang kita. Itulah pesan dari kita semua. Untuk menjadi abdi-abdi yang compassionate, yang tenggang rasa, bela rasa, berbelas kasih, kita harus kembali ke dalam kata-kata kapitel SWD, you must be rooted in the book. Bacaan panjang yang kedua itu kesukaan Bapak Romus. Prolog Injil Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 19. Di situ juga digambarkan bagaimana gerakan Allah itu yang berbelas kasih, bela rasa dengan manusia. Siapa itu Yesus? Siapa itu Allah? Dia adalah Logos. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dia menjadi sabda pencipta segala sesuatu. Dia adalah terang kehidupan itu, tetapi dia ikhlas dan rela turun menjadi manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Tanggalkan kealahan, tanggalkan kehebatan, tanggalkan kebesaran, dan membiarkan diri kecil menjadi manusia. Dan di sana dia hanya sebagai terang yang menuntut, membawa kepada kebaikan. Inilah model compassionate yang perlu kita baca. Dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran mengingatkan kita untuk menanggapi penderitaan orang-orang Israel Mesir. Allah bela turun dan menjadikan Musa sebagai utusan. Dalam Perjanjian Baru, untuk membebaskan manusia dari kegelapan dosa, Allah sendiri turun dalam diri putranya. Saudari-saudari yang terkasih, kita mengangkat tema ini menjadi model pelayanan kita selama tahun 2020. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang sedang ada di hadapan mata kita. Ada bencana lotobi. Ada juga pemilihan umum yang sebentar lagi akan terjadi. Dan banyak peramal mengatakan pemilihan ini juga akan menjadi sebuah bencana, perpecahan, perselisihan, pertentangan. Mari kita menjadikan diri kita sebagai abdi-abdi yang berbela rasa, abdi-abdi yang berbelas kasih, hadir di tengah kegelapan itu dan membawakan seberkas cahaya sebagai contoh model bagi umat. Tuhan memberkati.
Berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. pada Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bersukaria memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Selamat pulang dalam kalimat mereka dalam saya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdiam hati. Bapa kami yang ada di Yesus Gembala yang sungguh berbelas kasih terhadap manusia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke dalam perjamuan ini. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuhkan darah Bapa, Anugerus yang
umatmu sendiri. Semoga hidupnya yang mencintai sang sabda membuat kami belajar untuk saling mendengarkan Engkau, selalu mendengarkan Engkau melalui sabdamu yang direnungkan setiap hari, sehingga kami mampu menjadi religius dan misionaris belas kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Malam untuk kita semua. Selamat Suster Yohanista, Suster Paulina, Suster Kuberti, para suster Romanis, para suster Novis, para suster semua, dan juga adik-adik aspiran yang terkasih. Selamat pesta untuk kita semua. Selamat pesta, Suster. Baik, kami sangat senang karena Pak Deus bersedia untuk bisa sore hari ini, sehingga perayaan hari ini sungguh luar biasa, beda dari hari-hari yang lain. Terima kasih untuk kesediaan Pak Deus, terutama untuk pemilih yang menggelitik hati kami dalam mengimplementasikan tahun bela rasa atau belas kasih di tahun 2020. Dan kami yakin Paket akan terus berjalan bersama dalam misi kita dan hari ini pada saat kita merayakan pesta kelahiran diri kita membuka secara resmi tahun tema tahun 2024 yaitu bela rasa belas kasih compassion. Ini adalah amanat dari kongregasi. Jadi secara resmi hari ini baru. Tetapi kita patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Suster Paulina selaku koordinator formator yang telah merancang seluruh acara bersama para formator di berbagai jenjang dalam provinsi, yaitu sudah menandai atau mempersiapkan tahun siaran kita di tahun belas kasih ini dengan satu kegiatan yang luar biasa di Laja. Jadi pada hari itu komplit, mulai dari perayaan Ekaristi, lalu kegiatan dengan sekami dan pembagian sembako, lalu pelayanan kesehatan. Terima kasih juga untuk Suster Yohanista dan Suster Kela yang menghadap Kepala Dinas Kesehatan, sehingga obat-obat dan tenaga medis yang lain gratis. Dan bukan secara kebetulan juga. Pas kita mau persiapkan diri untuk masuk tahun belas kasih ini, bela rasa ini, bencana Lombok. Bagi kamu yang muda, kamu tidak tahu Lombok. Bagi kami yang senior, kami sangat terasa karena kami dibesarkan sebagai SSPS, dilahirkan karena kami SSPS dan dibesarkan justru di seputar Lombok, yaitu pusat provinsi kita menjadi provinsi Flores. Saya kira bukan secara kebetulan, sehingga Suster Irina, Suster Josephine Palawati dan Suster Rita Tanduhana atas kita dari tim pimpinan, kami juga merasa tergerak ya, dan menyatukan komitmen untuk menanggapi dengan kegiatan peduli bencana erupsi Lombok. Dan
Dan luar biasa, para novisi dan para formator, para postulan akan anak-anak sekolah kita dibagi dalam kelompok tim seperti ledakan gerak-gerangan di Kota Rute. Dalam 3 jam saya itu tepuk tangan juga. Yang sangat memuaskan dan juga bekerja tim selama beberapa hari ini dan lain-lain yang ringan-ringan. Itu mereka kerja keras dan sore hari ini sudah beres semua, sudah naik di dump truck di semua paket sembako dan juga obat-obatan kesehatan masker ya. Itu luar biasa. Dan juga pakaian selain kelambu, kain panas, handuk, pakaian sudah disiapkan. Dan para suster dan paket mereka ini akan kunjung dan mendata semua keluarga dari para suster yang ada di wilayah itu, dan mereka pilih memang kalau kita bersama pilih itu di posko hebat karena ada 3 posko. Tapi saya desain mereka karena kita mendapat kelimpahan makanan dan lain-lain itu sehingga siap menerima. Jadi keluarga para suster kita, entah yang misionaris di dalam negeri maupun di luar, semua sudah didata dan akan dikunjung dan dibagi bersama. Luar biasa ini kepedulian. Lalu selain di posko hebat, mereka juga akan menyiapkan dan mengunjungi membagi sembako juga di posko yang lain karena sudah siap lebih dari itu. Tapi yang terutama di hebat itu yang sudah didata 244 lebih. Sedangkan 2 posko yang lain jumlahnya di bawah dari sehingga ya lebih dari itu yang sudah disiapkan paket peduli bersama yang esok 8 suster kita dengan 1 dump truck dan juga 1 mobil Avanza Center GPIC akan bertolak ke Momere pada pukul 7. Jadi mohon doa dari saudari dan mohon doa kita semua untuk perjalanan dan kelancaran seluruh kegiatan. Ini baru tahap awal. Jadi siapkan hati, saya rasa ini satu hal yang luar biasa, apalagi dengan pemilu yang materi. Ya, buat banyak kesediaan, tapi dalam keseharian hidup, walaupun kita tidak berarti sesuatu, kita semua pada sesama itu akan meringankan dan beban dari sesama. Mulai dari dalam komunitas sampai dengan di sekitar. Terima kasih banyak untuk bisa hari ini bisa melakukan sangat luar biasa dinamika. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan para penari dan ya semua ini lengkap dengan bagian. Siap kita semua selamat memasuki tahun belas kasih dengan semangat belas kasih Allah sendiri. Sekian dan Terima kasih. Tentang bencana lotobi memang itu berbahaya. Dan saudari mantan peron yang bekerja di polisi masih belum sejumlah sangat optimis. Lalu para saudara yang terkasih, ya taruh profesi ini memang luar biasa. Jadi ini bukan barang baru. Bapak Manus ketika mendirikan 3 organisasi ini, dia sudah menghayati dan mempraktekkan sikap profesional itu melalui pendirian 3 organisasi SPD, SSDS dan berhadapan dengan gerakan kultur K di seluruh Eropa, kegelapan, penderitaan, maka muncul inspirasi besar untuk berbela rasa dengan situasi, maka lahirlah 3 organisasi. Itu spirit dasar dari 3 organisasi yang didirikan. Lalu untuk menjadi orang-orang yang sungguh profesional, mari kita mulai dari rumah. Ini bukan sebuah
melalui formasi yang berkepanjangan untuk bisa melahirkan manusia-manusia yang jelas. Tidak hanya kata, tidak hanya seni, tetapi juga muncul sungguh-sungguh dari hati. Kalau kita solidar, kita jelas. Dengan pada hari ini mudah-mudahan kita dan masing-masing kita mempersiapkan atau membentuk diri kita dalam spirit profesi. Baik-baik terdiri kita berdoa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh karya pelayanan kita, serta khusus